Nah, aku mau nanya Yuyu. Hmm. Nah, seberapa sering sih kamu kemudian kayak mungkin gini salah pertanyaannya. Pertanyaannya mungkin gimana kamu merasa signifikansi adanya kebutuhan peran lelaki di pekerjaan kamu gitu. Gimana kamu ngerasa kesulitannya sebagai kan kamu sebelumnya ngerjain ekspor juga ya gitu. Hmm. Nah, sulit nggak sih sebagai perempuan untuk kemudian terjun ke bidang itu gitu? Gimana nih? Experience-nya boleh sharing Eh, nggak? iya boleh boleh. Jadi kalau di aku sendiri tuh bisnis tuh diawali dengan purpose dan juga value. Value yang akan kita berikan untuk orang lain, yang kita jadikan purpose hidup kita. Kayak kalau kita jalanin bisnis tanpa purpose itu ya nanti kayak misal ada cobaan, bukan cobaan sih, kayak badai-badai kerikil kayak oh ini tuh pekerjaannya cowok, manly banget, tapi aku sebagai cewek gimana nih? Itu tuh nanti akan jadi burnout, biasanya burnout. Terus kalau enggak kayak merasa lelah ataupun energi, biasanya kalau aku sendiri tuh energinya kayak terkuras gitu, cepet terkuras kalau misal aku gak nyaman di suatu hal yang aku lakukan. Nah, itu sih aku menjaga keseimbangan juga, terus balik sebelum purpose, jaga keseimbangan jadi ada support system di bisnis aku sendiri. Selain support system itu tadi biasanya selain keluarga, itu adalah orang-orang yang kerja sama aku tuh biasanya sebelum aku rekrut, itu aku tanya value kita kayak gini, kondisi kerja kita nanti kayak gini, kamu nyaman nggak kayak gitu. Jadi ketika ada masalah, ketika ada apapun tuh kita sama-sama tetap bisa kerja bareng meskipun kita cewek cowok dan mostly sih untuk saat ini kalau di tim operasional tuh semua cowok sih ya. Tapi kalau untuk di tim Tylernya kayak penjahitnya terus yang empowermentnya itu cewek-cewek. Jadi seimbang, aku buat seimbang kayak gitu. Jadi menerapkan gender equality-nya aku buat seimbang. Jadi tidak ada sekat. Terus juga aku menerapkan juga meritokrasi ya kayak. Jadi kayak semuanya tuh aku harap teman-teman di tim aku itu semua bisa dia tuh merasakan perannya kolaborasi itu ada. Kayak misal ya anak-anak jahit itu tetap semua aku ajarin, anak-anak operasional aku ajarin caranya mencari buyer. Jadi next misal mereka keluar dari tempat aku, mereka ada bekal untuk mencari nafkahnya mereka sendiri. Jadi di situ purpose yang aku bawa di awal, aku pengen berdampak untuk orang, pengen berdampak untuk banyak umat. Jadi kalau aku meninggal one day bisnis aku tuh tetap jalan dan aku tetap ada impact di kemudian hari gitu sih sebenarnya. Cuman mungkin untuk menanggapi yang burnout burnout tadi support system, terus aku join community community yang support woman juga, jadi kayak like aku bersyukurnya tuh kepilih di UN Women kemarin itu tuh jadi di gender equality di situ aku dapat apa ya banyak banget ketemu orang-orang hebat, wanita-wanita hebat, pemimpin yang dimana leader-leader kebanyakan itu dari United Nation itu nggak cuma laki-laki tapi perempuan, dan perempuan itu juga bisa hebat kayak bisa berdaya juga berdikari, tapi tinggal bagaimana cara kita mengatur waktu sih, lebih tepatnya gitu, mengatur waktu, mengatur peran. Kita bisa bedain antara peran kita di rumah, peran kita di kerjaan, peran kita di tempat nongkrong kayak gitu. Terus kalau bisnis, balik lagi sih, kamu nyaman dengan bisnis itu, kamu ngelakuin bisnis itu karena apa ya, harus paham dengan bisnis itu sebelumnya. Purpose-nya penting, purpose sih menurut aku. Bagus banget. Bentar, aku mati. Iya, Ini. itu keren banget sih. Jadi tadi bahwa pada akhirnya sebagai founder Hmm. bukan masalah lagi pokoknya di timku harus banyak yang cewek gitu, tapi Hmm. masalah gimana bahkan positioning cewek dan cowok itu sama dan setara gitu Hmm. ya, Hmm. bahwa Hmm. mereka bisa belajar apa aja, Hmm. mereka bisa melakukan, tapi tinggal pilihannya lu mau atau enggak gitu Hmm. kan. Di awal Nah, seksi. mungkin tadi itu aku following up ke situ, mungkin buat Mbak Siva kali ya. Apa sih selama ini ketika kamu join organisasi, ketika kamu join banyak nih persirkelan-sirkelan ini gitu. Apa sih pelajaran yang kamu dapat ketika kita ngomongin kayak kamu perempuan gitu, tapi kamu gimana kemudian kamu bisa taking your space, karena tadi kan kita ngomongin itu, aku nyebut itu ya bahwa gimana kemudian kamu bisa taking space. Tadi kamu mention sedikit dengan ya udah be yourself gitu, tapi ada nggak sih hal lain yang kamu ternyata learning, oh ternyata mungkin ketika aku perempuan aku punya kelebihan ini nih di posisi ini gitu. Jadi mau kira-kira kamu mengalami hal serupa nggak sih, ada hal-hal yang kamu rasa kayaknya kelebihan kita, kelebihanku sebagai Siva itu ini, dan menurutku value ini adalah yang aku bawa gitu. Gimana tuh? Harus sabar ya.
Aku suka diremehin pertama kali gitu. Maksudnya, Oh, tapi kayak malah justru aku seneng ketika orang meremehkan kita di awal, tapi kayak we prove them wrong, itu kayak oh my god, kayak itu kayak best revenge bro, like ngerti nggak? Jadi harus sabar karena emang posisinya itu seringkali emang woman is overlooked gitu, atau kayak dia paling kayak kalau misalkan ada cewek datang gitu kan ke satu ruangan, kayak ya emang kayak men praise with their eyes gitu kan, mereka kan pasti kayak cuma yang oh ya ini cakep nggak, cuma gitu doang, tapi kayak we have to be more than that kan, gitu loh. Jadi kalau kita sebagai founders ya emang kalau misalkan mau nunjukin value itu harus pelan-pelan, bertahap gitu ya, dengan ide-ide apa yang mau kita bawa, terus habis itu kita propose project apa, kita bisa dikasih apa tuh namanya satu kepercayaan, kita juga deliver gitu loh. Jadi integrity is a long term game lah ya. Branding juga sama seperti itu. Jadi nggak ada masalah kalau jadi public enemy. I don't have problems with that. Maksudnya gini, dalam artian kayak pasti ada orang yang suka dan nggak suka sama kita gitu loh. ya Nanti nggak? betul. Kayak dan aku nggak bisa kontrol itu. We cannot control that. Kamu nggak suka sama aku, it's okay, nggak apa-apa gitu. Karena emang it's your right to be judging me anyway. Dan aku juga nggak punya right untuk stop itu gitu loh. Nanti nggak? Nah, tapi adalah uh, tapi kan untuk kita terlibat di dalam suatu organisasi atau di suatu pekerjaan itu kan bukan soal like or dislike, tapi soal kompetensi kan, soal value apa yang kita bawa. Nah, udah sampai di situ tuh. Nah, baru dia kayak baru mereka kayak yang baru akhirnya kita dapat feedback sebenarnya harga kita berapa sih atau seberapa sih kita bisa kontribut banyak ke situ gitu loh. Kok tiba-tiba akhirnya nanti larinya ke aku lagi. Kok nanti kita Betul. lagi yang dikontak. Nah, berarti kita sudah menjadi bagian yang penting gitu loh. Paham kan? Jadi kayak orang tuh kadang-kadang nggak suka sama kita tapi tetap butuh kok. Ngerti gak sih? Jadi Ya, nah ketika itu kita harus punya potongan value-nya nih. Apa sih yang sebenarnya kayak kita tuh bisa put on the table gitu loh. Kayak this is my chip whether you want to buy it or not gitu loh. Gini setuju, gitu. setuju. Jadi kayak bukan cuman ngomongin gimana gue bisa kayak oh ini lo gue, tapi kemudian slowly bringing up bahwa oh ini gue hadir dengan ini value gue, sadari itu dan be aware of that gitu loh. Karena hal pertama adalah aware dulu kali ya bahwa kayak ini loh gue bisa ngelakuin ini, this is what you show and tell people, dan nanti orang-orang akan eventually mikirin kamu kok kalau emang you are able dan capable gitu ya. Oke, berarti kata kuncinya adalah mencari value dan diseimbangkan dengan kompetensinya gitu. Kayak ya kita nggak bisa ngomongin kesetaraan kalau kemudian kita nggak able gitu. Nah itu mungkin poin penting banget tuh. Thank you Mbak Siva. Nah mungkin aku lempar ke sini ke teman-teman nih cewek yang hadir di sini. Ada yang mau sharing nggak? Kenapa kalian datang ke sini dan sebenarnya apa sih challenge yang kalian rasain sebagai perempuan gitu ketika kalian join ini, apa sih yang bikin kepikiran what do you want to look for in here gitu, ada yang mau sharing? Ayo, nah oke, cakep, silakan, thank you. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Ya, selamat sore. Perkenalkan saya Nisa. Sebelumnya saya adalah co-founder sekaligus CEO dari startup. Itu namanya PT Genesis Inovasi Nusantara. Sebetulnya PT Genesis Inovasi Nusantara ini kita sebutnya Genovara. Genovara ini adalah hasil binaan dari inkubatornya UII, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kita itu tertarik banget ke sini? Karena pertama, ini adalah pertama kali acara pertama yang kita hadiri Women Support Women. Jadi bener-bener kita tuh tertarik banget gitu loh. Dan sebelumnya tuh kayak jarang banget ada acara kayak gini. Ternyata kita bisa ketemu sama sesama Women Support Women yang keren-keren. Kemudian bener yang dibilang Mbak Siva dan Mbak Yuyu, uh, kalau semisal di dunia ini sebetulnya pemimpin-pemimpin tuh masih didominasi sama laki-laki begitu, karena memang ya dari segi gender equality dan lain sebagainya. Nah kemudian back then dari pengalaman saya itu backgroundnya adalah sekretarisnya dulu itu di manufacture, jadi di pabrik, yang mana itu kan memang manpowernya kan laki-laki semua ya. Nah pada saat itu memang saya merasa bahwa just because I'm the secretary doesn't mean aku nggak bisa ngapa-ngapain loh.
Kayak aku selalu doing apa semua kebijakan itu tuh mereka yang ambil, mereka yang buat. Jadi saya sebagai sekretaris tuh kayak saya nggak bisa involve di situ dan lain sebagainya. Nah kemudian ketika saya lagi networking, kemudian lagi berjalan dinas, pasti kan banyak bertemu beberapa kayak ya bisnismen dan lain sebagainya. Benar kayak yang dibilang Mbak Siva, itu juga banyak loh om-om di situ. Aku ketemunya juga om-om juga di situ. Jadi memang wah ini sangat menarik sekali nih. Nah maka dari itu kemudian sebetulnya startup saya ini baru dibentuk tahun kemarin 2024. Nah, kemudian karena memang sekarang lebih apa ya lebih banyak program-program women support women seperti ini, makanya kita pengen ikutlah gimana caranya kita bisa involve dan kita juga bisa berdampak positif juga di acara-acara seperti ini gitu. Oh, menarik banget. Thank you for sharing. Berarti dari UII ya? Udah lulus belum? Udah ya? Oke. That's good. Nah, ini mungkin bagus, bagus. Oh, bagus. Tapi ya, wah kenal Bapak Bagus mah kita semua kenal. Tapi emang itu om kita. Oke, tadi kita bicara soal bahwa positioning ourselves is very good, ini ya important gitu sebagai perempuan. Nah, aku mau men-challenge speaker di sini sih. Menurut kalian kemudian speaking of skill and capability gitu. Di mata kalian apa sih kemudian yang kalian rasa yang perempuan punya gitu. Nah, we talk about capacity lah gitu. Nah, gimana menurutmu sebagai perempuan tuh apa sih sebenarnya strength kita gitu? Apa yang kemudian kita yang tadi kan kita ngomongnya sebenarnya sama aja laki-laki dan perempuan. Enggak sih sebenarnya, kalau boleh di ini bahwa struktur biologinya berbeda dan hormonnya aja beda gitu kan. Nah, apa kemudian yang kamu sebagai perempuan rasakan bahwa oh ini tuh aku ngerasa selama pengalamanku bekerja dan menjadi founder, ini loh aku rasa kelebihanku ini gitu. Mungkin siapa nih yang mau jawab nih? Yuyu boleh, Siva boleh, dua-duanya dong. Dua-duanya. Aku duluan. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau di aku sih ya, karena aku solo founder juga, tapi tim aku kebanyakan cowok. Terus kalau aku kumpul-kumpul, mostly kebanyakan mas-mas juga, mas-mas founder, udah beristri, udah beranak kayak gitu ya, udah kayak sugar daddy gitu lah, masih muda-muda. Terus itu tuh kalau yang aku rasain adalah kalau laki-laki tuh terlalu logical banget. Emang udah nalurinya logical banget kan ya. Kalau kita itu cewek ada perasaannya biasanya. Tapi kadang itu gini, kalau aku nemu bukannya aku menjelekkan laki-laki di sini ya enggak. Maaf ya yang laki-laki ya enggak. Tapi kadang tuh kalau founder cowok, dia ambis banget kan. Ya. Menggebu-gebu sampai dia itu lupa kadang tuh ada celah-celah detail yang sebenarnya mereka tuh kurang teliti dalam hal itu, tapi kalau kita cewek itu kadang paham kayak oh resikonya ke depan gini, karena cewek kan tuh kayak mikirnya jauh. Kalau kita pernah dengar ada ceramah, aku pernah dengar ceramahnya Ustazah siapa itu yang Aisyah itu kan, Aisyah Dahlan kan. Kalau cewek itu melihatnya jauh, iya, tapi kalau cowok itu ngelihatnya ya udah deket-deket aja. Nah, kalau di aku rasa itu pengalamanku founder cowok itu kebanyakan logicalnya oke banget dia decision makingnya oke, tapi kadang ada kelemahannya, detail orientednya tuh kurang teliti. Makanya aku backgroundnya kan dulu juga finance ya. Kenapa orang-orang finance di kantor-kantor tuh kebanyakan rekrutnya cewek? Karena kalau cewek itu kan lebih ke detail oriented dan dia paham nih peka. Kadang angka-angka kecil itu tuh yang oh ini datangnya dari mana? Oh ini sebenarnya bisa dikurangin dari hal ini. Misal kayak efficiency cost itu tuh sebenarnya bisa di kayak hal-hal kecil, misal belanja apa itu kan kalau cewek perhitungan banget ya. Nah itu ngefeknya di situ sih, lebih ke detail orientednya itu karena ada peka, terus kita bisa merasa oh ini curiga nih, ada sesuatu yang janggal tuh. Biasanya di case aku gitu karena bisnis aku operasional, terus teman-teman nongkrong aku kebanyakan founder cowok-cowok itu bisnisnya technological banget, dan gak technological juga sih, ada social enterprise juga, tapi mereka tuh mostly logikalnya banget dan perasaannya tuh kayak nggak ada, kayak yaudah kayak jalanin aja bisnis yang ada di depan, deal kayak yang penting deal, cuan omset oke, tapi mereka nggak tahu resiko depannya gimana gitu sih kadang kita. Menarik banget. Nah, Siva? Mungkin Bener sih, lebih teliti dan softness-nya itu harus ada sih. Karena gini,
memang secara psikologi egonya tuh antara cewek sama cowok tuh beda. Karena kan kalau cowok itu dia egonya adalah di things that they possess ya, kalau menurut pengamatanku gitu. Jadi aku menjabat sebagai CEO, I earn this much kayak this year gitu kan. Nah, sebagai cewek itu kalau aku pribadi ya, aku nggak masalah kayak apa sih namanya, being the co-pilot gitu loh. Ya, Kayak betul. kalau misalkan di organisasi, aku nggak perlu jadi ketuanya, aku nggak kamu kasih jabatan juga, aku nggak masalah. Yang penting kayak aku masih bisa involve dan apa yang aku lakuin tuh masih berguna gitu loh. Justru malah aku pengen kalau misalkan apa ya namanya kalau di organisasi mengkaderisasi ya kan, Iya, ngajarin gitu kan. betul. Kalau misalkan malah justru bagus yang member lebih baru, lebih muda gitu-gitu dikasihlah kesempatan gitu loh. Dan aku nggak ada masalah dengan itu gitu loh. Dengan hanya title atau apa, menurutku itu juga bukan jadi satu tolak ukur yang pasti seberapa besar sih kontribusi kamu terhadap sesuatu ya, terhadap perusahaan, terhadap organisasi. Jadi kayak if you wanna call it apa sih namanya, aku tuh posisi di perusahaan apa, aku juga kayak yang ya udahlah terserah apa yang kamu mau bilang gitu. Kalau misalkan di organisasi, let's say temanku ada yang nanya kayak kamu mau jabatan apa, kayak whatever you want gitu, kayak karena aku sebenarnya nggak terlalu fokus di si jabatannya itu sendiri gitu loh, tapi adalah how much I will contribute to this community, to this project, to this company gitu loh. Dan kalau menurut aku sih ya benar, kalau misalkan cewek itu lebih mikirannya wholeness ya. Jadi misalkan aja kayak waktu itu ada acara di HIPMI gitu kan, pokoknya bisnis matching lah keluar kota gitu, nggak ada ceweknya kan, ya udah makannya udah nggak ngerti itu kayak gimana, ngerti nggak? Jadi kalau cewek itu kan selalu mikir ya nanti tuh makan apa, gimana segala macam. Kalau bapak, Siapa, di mana nah bawa kalau teman-teman iya, bawa banyak gitu kalau ya. kalau cowok itu kan lebih kayak fokus ke hanya tujuan besarnya aja. Ya, Jadi dia sering overlook hal-hal kecil. Nah, padahal kan kayak bawa makanan itu satu provision yang harus kita pikirkan ya kan. Udah nggak keurus jadi Iya. kayak gimana. Tapi itu lucu banget sih, lucu small banget, things. benar banget. Tapi ini lagi-lagi ya, aku takut nih. Tapi lagi-lagi it's not about us versus guys gitu. It's not about woman versus men, karena lagi-lagi kita tuh melihat gimana kemudian kita bisa empowering teman-teman gitu kan. Nah, mungkin aku mau lempar lagi sih ke teman-teman di sini. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Apa sih kira-kira concern terbesar di diri sendiri gitu ketika misalnya if you are in a room surrounded by men, ada mungkin aku mau nanya pengalaman sih. Ada nggak sih kadang perasaan kayak oh aku seharusnya nggak speak up deh gitu. Harusnya aku nggak ngomong deh. Aduh aku ngapain ya ngomong di sini. Nah, welcome. BTW. Nah, itu gimana? Ada yang mau sharing nggak? Mungkin kayak apa yang kalian rasakan dan mungkin kita bisa respond to that kali ya. Jadi kita bisa memberikan perspektif juga gitu. Ada yang mau sharing? Oh, oke, silakan. Jangan takut loh, ini safe space BTW. Tapi lagi-lagi ini bukan perkara menjelek-jelekan siapa-siapa ya gitu. Tapi kayak kita mau berusaha untuk memberikan kalian kayak assurance gitu, that is okay gitu. Oke, makasih atas kesempatannya. Sebelumnya nama saya Rizky, saya juga dari Genesis Inovasi Nusantara. Kalau tadi Mbak Nisa CEO, saya CTO-nya. Gitu. Jadi, Oke, keren. Tepuk tangan dulu. nah mungkin sebenarnya pengalaman yang saya dapetin mungkin sebagai CTO itu kan kita teknologi, apalagi kami tuh bergeraknya sekarang kebanyakan di alat gitu, di mesin. Nah, otomatis saya akan ketemu banyak banget laki-laki isinya ya. Tapi saya harus bisa berperan sebagai leader karena saya leadernya. Even mereka buildernya, mereka yang punya innovationnya, tapi saya adalah leadernya. Akhirnya saya harus munculin leadership saya di depan laki-laki, dan memang mostly teknisi saya itu semuanya laki-laki gitu. Nah, ada satu mungkin ini pengalaman yang benar-benar maksudnya ngebuat saya juga agak down. Jadi waktu itu saya sempat ketemu sama satu innovation karena kita kan ini ya, karena berkembangnya dari inkubator UI, otomatis kita itu seperti menghilirisasi inovasi-inovasi yang ada di UI. Nah, dosen yang kami dapatkan ini rata-rata laki-laki. Nah, ada satu dosen laki-laki dan saya juga punya teknisi juga. Nah, setiap kita discussion gitu ya,
mostly si dosennya ini akan lebih percaya untuk ngomong sama teknisi saya dibanding sama saya gitu. Oh, oke. Meskipun memang maksudnya dari background saya bukan mesin, tapi bukan berarti saya nggak tahu apa-apa gitu. Karena tadi ya, karena saya CTO, akhirnya saya harus belajar kan. Saya akan belajar banyak. Ketika sama teknisi itu saya sampai ngomong sama mereka, diskusi itu sehari bisa sampai 3 jam. Jadi setiap hari saya akan ngobrol sama mereka untuk saya tanya terus menerus gitu. Sampai akhirnya sebenarnya teknisi itu sendiri pun setiap keputusan selalu tanya saya, selalu bilang terserah ibunya, terserah mbaknya seperti apa kayak gitu. Tapi kalau saya ngomong sama founder alatnya, innovationnya, mereka mostly akan ngomong sama teknisinya. Nah itu cukup ngebuat saya tuh ngerasa mungkin apakah saya yang backgroundnya tidak sesuai, atau saya seorang perempuan, atau bagaimana kayak gitu. Karena itu saya alami itu lebih sering sih ketika saya ngomong sama si founder alat-alatnya ini, innovationnya ini. Jadi mungkin lebih ke sana. Oke, menarik. Yuyu mau merespon, mungkin kamu pernah punya pengalaman serupa atau gimana? Atau kamu punya trik malah untuk gila, ini kamu pegang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi kalau itu lebih ke condong mindset, mohon maaf ya, mindset orangnya aja sih ya. Cuman memang ada sih, biasanya kayak gitu tuh ada. Aku juga sering kok nemu kadang kan ketemu founder. Dulu aku pernah join salah satu inkubator kan, kayak pitching-pitching gitu, terus di apalagi aku cewek solo founder, terus bisnis aku bukan technical. Dan jadi sedangkan mereka kebanyakan technical, jadi kayak merasa wow gitu kan, kayak merasa superior. Terus tapi caranya tuh aku stay calm. Aku tuh orangnya kalem aja sih sekarang tuh. Kalau aku dulu tuh waktu kuliah kan ambis banget gitu. Kalau sekarang tuh lebih kalem-kalem, tapi ya udah nanti dare door gitu. Yang penting aku nunjukin kalau bisnis kan sustainable dan growth. Kalau value kita apa, ya udah kita bisa kayak gini nih. Misal aku tuh sempat dapat saran juga ya, pernah tadi aku singgung. Kita tuh harus bisa membawa value diri kita apa. Founder, kalau CTO kan juga masih masuknya kita founder C levelnya juga ya. Kalau kamu CTO, kamu backgroundnya meskipun bukan satu lini dengan bapaknya tadi, tapi kamu punya value lain yang unique value kamu yang lebih daripada teman-teman kamu, ya kamu harus pede kayak gitu. Kita harus confident sama unique value diri kita untuk kita jual ke orang-orang yang akan kita temui di kedepannya. Bukan berarti kita harus jual diri, tadi benar ya. Bukan berarti kita jual Salah diri, wordingnya, Mbak. Jangan jual diri. Tapi memang endingnya tuh kalau di bisnis apa yang bisa kita bawa untuk orang lain, impact apa yang kita bisa Jual berikan. Jadi value bukan diri, cuman give aja atau take aja, tapi take and give-nya tuh Harus ini ya seimbang harus gitu. seimbang, ya betul. Terus kalau untuk menghadapi itu tadi kamu harus paham unique value kamu, menunjukkan. Kalau dari aku sendiri caranya, kalau orang Jawa tuh menang-menang belenggem kayak gitu ya. Aku diam kalem. Kalau ada orang ngomong terlalu ambis banyak banget, kadang biasanya founder banyak yang ambis ya. Betul. Baik cewek atau cowok, kalau disepelein udah diem aja diem. Tapi nanti tinggal ya udah gongnya nih, gue udah closing. Gue belum ada 1 tahun, tapi gue udah closing $38.000. Udah, gue tampal kayak gitu aja, udah kayak tampal aja dengan prestasi kita. Kalau bisnis kan prestasinya entah dari sustainability bisnis kita atau cuannya kita kayak gitu. Dan bukan berarti omset itu adalah nomor 1, tapi balik lagi omset. Kalau aku omset, tapi kan marginnya juga oke, kayak gitu sih. Itu karena aku bisnisnya semi retail ya. Tapi kalau kamu teknologikal banget, mungkin bisa ngambil story yang lain. Kalau kamu teknikal, kamu aja udah lolos di inkubator, berarti udah dipercaya sama inkubator dong. Jadi kamu nggak boleh insecure ataupun merasa tertindas gitu. Buktikan kalau kamu bisa dibanding yang kata-kata bapak yang kayak bapaknya meskipun nggak mau ngomong sama kamu, buktiin kayak oh saya bisa nih. Tapi cara buktiinnya jangan kayak pas bapaknya ngomong ke dia tuh langsung kamu nyela, itu jangan. Tapi udah kita diem aja terus buktiin aja. Ada kok nanti waktunya celah si bapak sama itu tuh mereka tuh kayak bingung, nggak punya jawaban dari sebuah pertanyaan yang mereka discuss. Biasanya tuh ada. Itu sih kalau dari aku. Itu bagus banget. Nah, Kalau panjang lebar. itu bagus banget. Mungkin aku malah mau nanya ke kakaknya kali ya. Apa kemudian di tim kamu yang menyebabkan kamu dipilih sebagai CTO? Kamu pernah atau kenapa kamu sekarang di sini atau bahkan selama berapa setahun ke belakang kamu bersedia untuk menjadi CTO? Apa yang kamu rasa
kemudian oh aku di sini karena reason gitu loh. Kira-kira mau sharing nggak? Ah, Panjang nih ceritanya. Ya, tapi di ringkasnya gitu. Intinya sebelumnya Pak Bagus gitu ya, saya tuh kenal sama Pak Bagus itu sudah lama banget gitu. Dari saya jadi sebelumnya saya asisten dosen gitu. Background saya tuh kimia. Nah, kebanyakan dosen iya dosen kimia saya itu punya inovasi dan sering banget masuk di inkubator untuk ketemu sama mitra-mitra. Akhirnya semua ketemu sama Pak Bagus berulang kali sampai akhirnya Pak Bagus bikin program namanya hackathon. Nah, Pak Bagus itu meminta dosen itu untuk saya yang diajukan masuk ke dalam hackathon. Jadi Pak Bagus, saya sempat tanya sama dosen dan Pak Bagus, maksudnya kenapa harus saya yang diminta gitu. Kalaupun saya masuk sih sebagai apa? Mereka udah tahu kalau saya akan sebagai hacker. Karena mereka tahu banget ya karena base kimia biasanya hacker. Nah, terus Pak Bagus bilang, "Kamu masuk, kamu sebagai hacker, nanti saya akan carikan timnya." Jadi dan ketika saya breakdown gitu ya, ternyata saya itu nurunin dari dosen saya sendiri. Jadi dosen saya itu orangnya ambisius di research, di innovation. Nah, tipenya bukan research aja, tapi pengennya researchnya itu keluar as a bisnis gitu. Sebenarnya bukan bisnis, tapi base-nya biar bisa bermanfaat bagi orang. Tapi kan kita butuh modal ya untuk research ya, misalnya innovation itu karena dosen-dosen juga pada dasarnya butuh modal gitu. Dan sedangkan saya kan bukan dosen, jadi Pak Bagus bilang gimana kalau segala research yang ada di UI yang base-nya itu science kamu pegang, karena pada dasarnya saya tuh orangnya ambisiusnya tuh dalam arti saya mau learning something new gitu. Saya tuh orangnya sangat-sangat suka termasuk mesin gitu. Begitu datang mesin saya tuh bukan bidang saya Pak, bukan, saya tuh malah bilang oke Pak kita coba, saya akan belajar terus menerus. Nah, mungkin itu yang Pak Bagus gitu ya pertama kali lihat di saya, dan saya rasa mungkin itu value yang saya punya as a CTO. Oke, tapi kalau di kamu ngerasa kamu sendiri earn the position nggak? Kalau sekarang setelah dipercaya sama Pak Bagus, sekarang butuh setahun buat saya. Oh, untuk akhirnya bisa kayak Iya, betul. yang penting kayaknya berangkat dari situ dulu nggak sih? Karena kayak kalau memang kamu di sini juga bukan pilih title sendiri, oh aku jadi CEO deh, tapi ada orang yang percaya sama kamu, berarti dari value dari itu. Karena nggak mungkin misalnya selevel ketua kepala inkubator gitu aku bilang kayak kamu masuknya di sini, tapi dari something yang di sini juga. Nah, setiap kali mungkin kamu karena tuh eventually kita nggak bisa kita nggak bisa berarti kan tadi benar ya kata Mbak itu bahwa kita tuh nggak bisa mengekspektasi orang akan selalu respect kepada kita. Tapi selama kita di dalam hati, oke, gue tahu kalau gue ini at some point gue akan bisa masuk ke situ dan masuk kayak ada tempat di mana gue akan dibutuhkan, eventually akan ada prosesnya di mana stage kamu akan ambil andil di situ kan gitu. Jadi menurutku juga ketika aku tadi dengar ceritanya kita malah bisa jadi sebenarnya pasti akan ada tadi kayak orang pasti kan tiba-tiba bingung kok kamu akan ada di situ di mana kamu dibutuhkan gitu. Nah, aku tuh jadi kepikiran kemarin kan ini sorry out of topic banget, tapi aku kepikiran kemarin tuh ada quote dari obituary-nya suaminya siapa almarhum ya. Ada satu yang dia bilang bahwa gak apa-apa kok gue di belakang gitu, tapi yang gue tahu adalah gue akan di belakang karena gue tahu eventually ketika semuanya meledak di depan gue akan di belakang gitu. Dan that's the kind of ketika aku baca itu kayak anjir banget ya gitu, kayak kita nggak perlu, dia kan juga di situ kan bukan sebagai face-nya kan, dia punya istrinya kan, tapi dia di situ di belakang dia bilang bahwa gue yang akan jaga karena gue tahu akan eventually kalau memang nanti berantem apa segala macam, gue yang akan belain kalian in terms of law, gue akan belain kalian didukung sebagai lawyer. Kan itu menurutku adalah mungkin mindset yang kadang-kadang malah kita bahkan sebagai perempuan kan kayak tapi keren banget nih, tapi kayak kalau memang kita posisinya leader pasti akan ada waktu kita dibutuhkan kok gitu kan. Kalau memang dia mau ngomongin sama teknisi silakan gitu kan, tapi ya jadi kata Mbak Siva kan nanti santai aja kok, aku nggak perlu dibilang ketua yang taruh mana-mana, yang penting aku bisa berkontribusi gitu. Dan mungkin I think that's where we can learn from that juga gitu, bahwa pada akhirnya sama nggak kita ngomongin ya kayak orang-orang kayak wah emang nih kalau jalan bro gitu kan nggak ada yang ngurusin ya makanannya gitu misalnya kayak gitu ya, hal-hal kecil yang kayak gitu. Jadi eventually sebenarnya mungkin yang bisa kita pelajari tadi adalah
nggak harus ada di semua competition juga kok gitu. Karena bahkan kalau kita bicara tentang bisnis secara general, mungkin it's about being a leader, it's about solving the problem that nobody in the company can solve. That's where we turun. Kalau nggak berarti micromanaging berarti gitu kan. Jadi itu kali ya pelajaran yang bisa kita ini ya kita tarik dari sini. Nah, mungkin ada yang mau sharing lagi, ada yang mau nanya-nanya, gimana? Ya. Tapi menurut kamu deh, Mbak Siva, aku mau nanya, kayak udah cukup empower nggak sih teman-teman perempuan sekarang gitu? Apa ya, kalau menurut aku yang bisa naruh power di diri kita itu diri kita sendiri. Sebelum orang lain tuh percaya atau enggak. Kayak you're a queen regardless orang lain ngelihat kamu apa gitu. Tapi biasanya kalau apa yang kamu percaya di you have a belief gitu, biasanya itu akan terpancar ke orang lain juga gitu loh. Jadi aku rasa sih kenapa kok orang itu nggak mau ngomong sama kamu, either dia yang insecure, karena itu juga ada power dynamics di situ sih, karena dia ngerasa kayak yang masa cewek yang lebih ngalahin aku sih gitu. Betul. Jadi sebenarnya ketika orang tuh nggak suka sama kita, ketika orang tuh look down at us, itu sebenarnya ada insecurity di situ. Karena dia takutnya kalau misalkan ngomong sama kamu, nanti aku ketahuan nggak bisa. Ada pasti itu. Tapi itu kayak hidden motives yang kayak kita sendiri mungkin nggak lihat. Jadi kayak kamu jangan jadikan itu suatu keinsecurean, tapi adalah kayak berarti aku cukup capable untuk membuat dia lumayan insecure gitu. Jadi apa ya? Sama ini sih resep dari aku ya, salah satunya adalah being a woman, malah justru masukin aja tuh semua ruangan-ruangan yang isinya cowok semua, kayak you have to be there. Kenapa? Atau ya apapun itulah, cewek cowok in a room of positions when people are takut atau gimana? Enggak, maksudnya kayak cari ruangan yang out of your league banget. Misalkan kayak aku takut nih kayak ini tuh CEO-nya something, atau kayak ini tuh gubernur, wali kota, DPR, datengin semua circle itu, kamu duduk di situ. You listen to their thoughts. Kayaknya aku juga nggak parah-parah banget deh, ngerti nggak? Yeah. Jadi sometimes itu tuh cuma ada di pikiran kita sendiri yang kita tuh insecure gitu loh. Jadi gunanya kenapa kayak why aku tuh masuk ke organization, kenapa aku masuk ke tempat-tempat yang maksudnya kayak political, atau yang kayak political is not a good place for women gitu, kayak ya udah gue masukin aja, ya, why not gitu, karena aku pengen tahu apa sih ini sebenarnya yang kita takutin gitu loh. There's nothing to worry about gitu loh. Ternyata gue juga nggak sebodoh itu, kayak you eventually will see ketika kamu udah masuk di ruangan itu, ternyata orang ini tuh pikirannya seperti ini. Jadi kamu punya comparison gitu loh. Jadi ketika kita ngobrol sama orang, itu bukannya kayak kita ngejudge orang atau ngerendahin atau apa ya, aku nggak tahu ya. Kayak aku juga berproses untuk sampai di situ. Tapi ketika aku akhirnya ngobrol sama orang, tipikal orangnya seperti ini, cara berpikir mereka seperti ini. Nah, ketika nanti kita sudah membiasakan dengan ketemu orang, ternyata yang lebih parah dari kita banyak. Ternyata yang holding even higher positions than us, atau kayak tadinya kita kagum nih atau takut gitu, minder kayak yang dengan posisi dia. Ternyata kayak gitu. Ternyata kayak kamu kalau bandingin kayak apple to apple, even aku bahkan mungkin punya pemikiran yang lebih bagus daripada dia gitu loh. Cuma dia lebih menang di posisi. Dan in terms of specialty juga gitu ya. Dia lebih menang di mungkin dia sudah ada di ranah itu lebih lama daripada kita gitu loh. Ya kan? Jadi betul. I think it's a matter of kita juga harus sabar gitu loh. Betul. Maksudnya orang itu kalau misalkan kita nggak punya blue blood in something ya, kayak misalkan kayak kalau misalkan contoh aja di kedokteran spesialis gitu, kalau misalkan kamu bukan anaknya siapa sih kamu, kan berarti gitu. Betul. Ya di semua ranah lah gitu kan. Jadi kita harus kalau misalkan kita nggak punya backingan nama besar nih di belakangnya kita, itu kita harus sabar karena orang itu akan menilai kita tidak hanya
in 3 years, 5 years, tapi kan kita mau 40 tahun lagi masih berkarir. Betul, Masih 50 betul. tahun lagi masih berkarir. Santai aja jadi ya. Santai aja. Iya, mah kalau gitu. kalau orang bilang dari 20 ke 30 udah tua, ternyata masih muda, masih ada yang lebih tua. Masih lama. 40, 50 masuk ke 30 masih ada tua 40-an gitu ya. Jadi there's never ending anyway gitu, dan yang dikejar kan juga long term ya gitu. Tadi that's very good. Oke, anyway, thank you untuk para teman-teman. Nah, mungkin aku malah gini ya. Jadi mungkin abis ini kita sharing-sharing aja gitu ya. Hah? Kenalan. Iya, kenalan aja gitu. Nah, aku jadi kayak kita mungkin bikin kayak kenalan-kenalan aja, networking after this. Mungkin dari para pembicara mungkin mau ngasih closing statement dulu nggak gitu. Jadi sebelum kita nanti akan masuk ke kenalan sama teman-teman, mungkin kayak in terms of gimana sih one thing gitu deh about being a woman, berkarir, apa yang harus dijaga gitu sebagai seorang wanita gitu. Yang dijaga kalau jelas Kelakuannya gitu. dari aku ya, yang penting itu kita bisa menempatkan diri kita di mana kita berada kayak gitu. Itu aku selalu menjunjung yang di mana bumi dipijak, itulah kayak Ya. itu peribahasanya ya, aku nggak hafal, cuman intinya kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun kita berada kayak gitu. Kalau kita wanita tuh nggak usah terlalu insecure juga sama laki-laki, tapi juga jangan mau juga kita terlalu, kalau aku nggak setuju patriarki ya, jadi di sini kalau yang setuju patriarki mohon maaf, tapi kalau yang nggak setuju mungkin aku kayak gimana ya, kalau sekarang tuh gender equality nggak harus tentang LGBT, pro LGBT nggak, tapi juga termasuk juga bagaimana kita bisa menempatkan diri kita setara dengan laki-laki. Laki-laki di sini bukan sebagai peran nafkah, peran sebagai imam keluarga bukan, tapi lebih ke peran di organisasi ataupun bisnis kita kayak gitu, di perusahaan. Jadi balik lagi sih, kita harus bisa menempatkan diri kita di mana berada, terus Betul. nggak usah insecure. Terus kalau mau pengen dapat support system yang sama, itu saran aku bisa join community women empowerment ataupun women founder kayak gitu, banyak ya. Tapi kalau di Jogja Ya. aku kurang tahu. Kalau di Jakarta itu banyak event-event kayak Pilates juga kayak gitu-gitu sih. Keep me woman. Iya, mungkin bisa join HIPMI Women. Kalau nggak salah itu, kalau aku di Riau itu ada HIPMI khusus perempuan juga, cuman kurang Iya. aktif. Tapi mungkin bisa ikut itu. Tapi kalau HIPMI itu lebih ke condong politikal ya. Jadi Iya. kalau misalnya nggak terlalu suka politikal, bisa ikut-ikut kayak komunitas global Iya. Aku bukan mau promosi, tapi United Nations itu juga banyak. Iya, kamu mungkin mau sharing aja what is the channel kamu nemu itu mungkin kali ya, kalau teman-teman di sini mungkin mau tahu gimana kamu pertama kali tiba-tiba masuk ke situ gitu. Oh iya, jadi itu aku pun lupa sebenarnya daftar itu, karena Oh, berarti semua didaftarin. iya, gitu. semuanya tuh bahkan kayak Blok 71 Iya, iya, yang iya, iya. Jakarta itu kemarin Iya. kan. Itu aku kira workshop. Jadi aku tuh suka nyari workshop. Ya kan aku suruh datang aja kamu kan. Iya, aku kira tuh Daftar aja. itu workshop gitu. Aku suka ikut-ikut workshop karena after putus ya, udah di tahap ini agak personal dikit. After putus itu tuh sebenarnya, terus aku sama mantan calon abang ipar aku tuh bilang kayak, aku nggak bakal, katanya aku tuh nanti kalau jadi istrinya mantanku tuh cuman ngabisin duitnya mantanku. Jadi itulah yang jadi kayak trigger aku untuk, bukan trigger sih, semangat aku untuk membuktikan bahwa aku bisa lebih kaya daripada mantan aku gitu. Weh, tepuk tangan. Ini sorry gitu ya, move-on-nya jangan, ya. kalau ditiru juga jangan, tapi ditiru yang positifnya aja. Pokoknya jangan mau lebih ditindas gitu sih. Itu Beneran abis ini di motivasi. end sih, bener sih, live-nya di end ya. Abis ini di iya di end. Yang ini di end ya. Terus, Soalnya dia ada posisi juga sih di salah ya, satu. Terus itu tuh aku join terus daftarlah, ada UN Women kayaknya. Kalau nggak salah tuh dia lebih ke gender equality, karena aku kepo gender equality itu apa. Ternyata relate sama bisnis aku yang pemberdayaan perempuan, dan juga kita diajarin untuk setara gitu. Cuman kalau setara itu di abis UN Women aku ganti lagi ke Aspen Institute ya. Mungkin belum terkenal, tapi itu ada juga gender equality, dan itu ASEAN. Kebetulan Indonesia
wakilnya di ASEAN aku sama salah satu mana lagi? Tapi kamu Filipina, nyarinya salah udah ya. beneran kayak ya udah cuman gender equality association atau support atau kayak gimana kamu Nah, nyari? itu dari kemarin lolosnya yang gender equality terus. Tapi bagus kok, nggak Tapi apa-apa, nggak apa-apa. sama yang berbau gender equality sama SDGs karena mungkin relate sama bisnis aku ya. Mungkin teman-teman keywordnya kalau nyari komunitas gitu ataupun support sistem inkubasi gitu.